Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lely Tweti Eventari dari SP5.1 dengan NIM 11191101736 ingin mempresentasikan hasil tugas video yang berjudul Cloud Computing. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh dosen Ibu Solehatin. Mari kita simak berikut ini. Oke, yang pertama, perkembangan zaman yang semakin maju membuat teknologi kini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Tak hanya pencapaiannya yang semakin mudah, kenyamanannya pun luar biasa. Sehingga kegiatan sehari-hari yang dianggap tidak memungkinkan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Pengembangan teknologi komputasi berbasis internet saat ini lebih diarahkan pada proses aplikasi sistem yang mudah dan tidak memerlukan banyak waktu maupun tenaga. Permasalahan diperoleh dalam pengolahan sistem jaringan. Apabila ada suatu perubahan program aplikasi internet pada server dalam jaringan lokal, datanya harus diinstal ulang atau disesuaikan kembali. Termasuk pada pemakaian komputer biasa, diperlukan sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi sangat menentukan program aplikasi. Kalau pemakainya memilih sistem operasi Microsoft Windows misalnya, maka aplikasi pun harus berbasis Windows. Demikian juga kalau sistemnya berbasis DOS, Linux, Mac, dan sebagainya. Berikut ini beberapa tujuan dari tugas yang saya buat. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi dari cloud computing. Yang kedua, mampu memaparkan kelebihan serta kekurangan yang ada pada teknologi cloud computing. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai layanan-layanan yang disediakan oleh cloud computing. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai perusahaan penyediaan jasa cloud computing dan cara kerja pelayanannya terhadap klien. Cloud computing itu apa sih? Cloud computing pada dasarnya adalah menggunakan internet-based service untuk mensupport business process. Kata-kata cloud sendiri merujuk kepada simbol awan yang di dunia TI digunakan untuk menggambarkan jaringan internet atau internet cloud. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Cloud atau awan merupakan metafora dari internet. Sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, awan atau cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Adalah suatu moda komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna lewat mengaksesnya internet di dalam awan tanpa pengetahuan tentangnya, ahli dengannya atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Ada beberapa versi yang membahas tentang cloud computing. Yang pertama, dari Wikipedia, mendefinisikan cloud computing sebagai komputasi berbasis internet ketika banyak server digunakan bersama untuk menyediakan sumber daya, perangkat lunak, dan data pada komputer atau perangkat lain pada saat dibutuhkan, sama seperti jaringan listrik. Ada lagi yang kedua dari Gartner, mendefinisikannya sebagai sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi internet. Ada juga yang ketiga dari Forrester, mendefinisikannya sebagai standar kemampuan TI seperti perangkat lunak, platform aplikasi, atau infrastruktur yang disediakan menggunakan teknologi internet dengan cara swalayan dan bayar per pemakaian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik cloud computing. Tidak semua aplikasi berbasis web dapat dimasukkan ke dalam kategori cloud computing. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa dimasukkan dalam keluarga cloud computing. Yang pertama, ada swalayan atau on-demand self-service. Seorang pelanggan dimungkinkan untuk secara langsung memesan sumber daya yang dibutuhkan, seperti processor time dan kapasitas penyimpanan melalui kontrol panel elektronis yang disediakan. Jadi tidak perlu berinteraksi dengan personil customer service jika perlu menambah atau mengurangi sumber daya komputasi yang diperlukan. Yang kedua, ada akses pita lebar atau broadband network access. Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, click client, atau media lain seperti smartphone.
Yang ketiga, ada sumber daya terkelompok atau research pooling. Penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multitenant. Mekanisme multitenant ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user, di mana sumber tersebut baik yang berbentuk fisik maupun virtual dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna. Yang keempat, ada elastis atau rapid elasticity. Kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan kapasitas yang diperlukan. Untuk pelanggan sendiri, dengan kemampuan ini seolah-olah kapasitas yang tersedia tak terbatas besarnya dan dapat dibeli kapan saja dengan jumlah berapa saja. Dan yang terakhir adalah layanan yang terukur atau measured service. Sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan atau penyimpanan memori, prosesor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya penggunaan layanan. Ini adalah gambar skema cloud computing, di mana semua jaringan bisa terhubung menjadi satu. Oke, kelebihan cloud computing. Di dalam sebuah cloud computing pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada tanpa investasi awal. Dengan cloud computing, kita dapat menggunakan sebuah layanan tanpa investasi yang signifikan di awal. Ini sangat penting bagi bisnis, terutama bisnis pemula seperti startup. Mungkin di awal bisnis kita hanya perlu layanan CRM untuk 2 pengguna, kemudian meningkatkan menjadi 10 pengguna. Tanpa model cloud computing, maka sejak awal kita sudah harus membeli hardware yang cukup untuk sekian tahun ke depan. Dengan cloud computing, kita cukup membayar sesuai yang kita butuhkan. Oke, yang kedua yaitu mengubah CAPEX menjadi OPEX. Tanpa cloud computing, investasi hardware dan software harus dilakukan di awal, sehingga kita harus melakukan pengeluaran modal, capital expenditure atau CAPEX. Sedangkan dengan cloud computing, kita dapat melakukan pengeluaran operasional seperti operational expenditure atau OPEX. Jadi, sama persis dengan biaya utilitas lainnya seperti listrik atau telepon ketika kita cukup membayar bulanan sesuai pemakaian. Hal ini akan sangat membantu perusahaan secara keuangan. Yang ketiga, lentur dan mudah dikembangkan. Dengan memanfaatkan cloud computing, bisnis kita dapat memanfaatkan TI sesuai kebutuhan. Perhatikan gambar di bawah untuk melihat beberapa skenario kebutuhan bisnis. Penggunaan TI secara bisnis biasanya tidak datar-datar saja. Dengan cloud computing, karena sifatnya yang lentur dan mudah dikembangkan atau elastic and scalable, maka kapasitas dapat ditingkatkan pada saat dibutuhkan dengan biaya penggunaan sesuai pemakaian. Yang keempat, ini yang terakhir nih, fokus pada bisnis bukan TI. Dengan menggunakan cloud computing, kita dapat fokus pada bisnis utama perusahaan dan bukan berkecimpung di dalam pengolahan TI. Hal ini dapat dilakukan karena pengolahan TI dilakukan oleh penyedia layanan dan bukan oleh kita sendiri. Misalnya, melakukan patching, security update, upgrade hardware, upgrade software, maintenance, dan lain-lain. Berikut ini adalah kekurangan dari cloud computing. Yang pertama, ada koneksi internet. Hal yang paling wajib dalam komputasi awan adalah koneksi internet. Internet bisa dibilang jalan satu-satunya menuju komputasi awan. Ketika tidak ada koneksi internet di tempat kita berada, maka jangan harap bisa menggunakan sistem komputasi awan. Hal ini masih menjadi hambatan khususnya bagi di Indonesia karena belum semua wilayah di tanah air terjangkau oleh akses internet. Ditambah lagi, sekalipun ada, koneksinya belum stabil dan kurang memadai. Yang kedua, kerahasiaan dan keamanan. Kerahasiaan dan keamanan adalah salah satu hal yang paling diragukan pada komputasi awan. Kok bisa? Ya sangat bisa dong. Dengan menggunakan sistem komputasi awan, berarti kita mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada perusahaan penyedia server komputasi awan. Contoh paling sederhana nih, adalah ketika kita menyimpan foto-foto di
di Facebook. Dengan beberapa konfigurasi privasi yang diberikan kepada kita, maka selebihnya kita mempercayakan keamanan file-file tersebut kepada Facebook. Andai kata foto tersebut hilang, kita tidak bisa menuntut karena kita memanfaatkan jasa tersebut secara cuma-cuma alias gratis. Saat ini sudah mulai banyak perusahaan penyedia sewa hosting atau server seperti ForShare, Indo-Webster, Zidoo, dan lain-lain. Ada juga yang gratis dan tentunya ada juga dong yang berbayar. Untuk yang ketiga, kualitas server. Kualitas server komputasi awan adalah salah satu pertimbangan terpenting sebelum kita memutuskan untuk menyediakan jasa penyedia server komputasi awan. Bukan tidak mungkin kita akan dirugikan ketika server tempat di mana kita menyimpan file atau akses program sewaktu-waktu akan down atau berperforma buruk. Alih-alih kita semakin dimudahkan dengan komputasi awan, justru kita malah dirugikan karena kualitas server yang buruk. Ada beberapa layanan-layanan cloud computing. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Sebagai konsumen individual, kita sebenarnya sudah akrab dengan layanan cloud computing melalui Yahoo Email, Hotmail, Google Search, Bing, atau MSN Messenger. Contoh lain yang cukup populer adalah Google Docs atau Microsoft Office Web Application yang merupakan aplikasi pengolah dokumen berbasis internet. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Sering terjadi suatu aplikasi software yang sifatnya package tidak dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis kita. Demikian pula dengan SaaS, di mana aplikasi yang ditawarkan sebagai layanan tidak sesuai dengan proses bisnis kita. Nah, pada skenario ini kita dapat menggunakan jenis layanan yang disebut platform as a service PaaS. Untuk yang ketiga ada infrastruktur as a service. Ada kasus ketika konfigurasi yang disediakan oleh penyedia PaaS tidak sesuai dengan keinginan kita berniat menggunakan aplikasi yang memerlukan konfigurasi service yang unik dan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia PaaS. Untuk keperluan seperti ini, kita dapat menggunakan layanan cloud computing tipe infrastruktur as a service atau IaaS. Hal yang membuat layak kita beralih ke cloud computing. Ketersediaan. Sebuah bisnis akan bisa berkembang dan bertahan kalau bisa diakses dari mana saja. Mungkin kita pernah merasakan sendiri bagaimana rumitnya proses yang harus dilakukan hanya untuk membuka email melalui komputer desktop. Tapi sekarang email berada di dalam genggaman kita. Hanya dengan 2 kali klik kita memiliki akses 24 jam seminggu sepanjang tahun melalui perangkat mobile kita. Dengan layanan file sharing kita juga tidak perlu takut untuk kehilangan data atau malah meninggalkan data karena semuanya berada di ekosistem cloud yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Adapun yang kedua, keamanan maksimal. Anda bisa saja memperkerjakan 1 atau 2 orang untuk menangani masalah keamanan sistem Anda. Tapi yang cloud tawarkan adalah sebuah tim yang terdiri dari security expert yang memonitor aktivitas sebuah sistem sepanjang hari dan sepanjang tahun. Oke, yang ketiga ada hemat biaya. Dalam sebuah sistem IT tradisional, hal tersebut harus disiapkan dan seperti yang kita ketahui, pengimplementasikan hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama, bisa dalam beberapa minggu atau bahkan bulan yang membuat anggaran belanja IT semakin membengkak. Dan hal ini harus kembali dilakukan dalam waktu 3-4 tahun ke depan untuk memperbarui hardware ataupun software sistem IT Anda. Untuk yang keempat ada fleksibilitas. Perubahan secara instan lumrah terjadi di dunia bisnis di era digital seperti sekarang ini. Misalnya saja Gojek berkembang dengan sangat signifikan hanya dalam waktu lebih kurang dari 1 tahun. Dari hanya melayani jasa antar jemput, sekarang berkembang menjadi one-stop service untuk semua jenis antaran dan jasa jemputan. Adapun yang terakhir ada otomatisasi. Fungsi otomatisasi terhadap proses manual dapat membantu Anda mengurangi risiko yang terjadi dikarenakan human error. Seiring perkembangan bisnis, otomatisasi juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari proses yang lebih akurat dan konsisten. Untuk kesimpulan dan saran, ada di sini kesimpulan dengan cloud computing konsumen membebaskan diri dari tanggung jawab untuk mengelola stak sumber daya komputasi. Levelnya mulai dari SaaS ketika kita benar-benar bebas, PaaS ketika kita masih harus membuat aplikasi, dan IaaS di mana kita juga masih harus sibuk dengan operation system. Ini berbeda dengan OnePrice di mana kita mengurus semua sendiri.
Alhamdulillah cukup, dan sekian, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.